Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan kami adalah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena firman yang telah dianugerahkan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hidup kami. Menjadi firman yang mencerahkan pikiran, menjadi firman yang memimpin hidup kami, sehingga kami tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Biarlah Allah yang telah menyelamatkan dan mengutus kami ke tengah-tengah dunia dan yang telah memberi firman untuk memimpin kami di dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini, kira menjadi Allah yang membuka pikiran kami sekali lagi, supaya sekali lagi kami mengerti firman, menjadikan kami sekali lagi sebagai hati yang baik, hati kami dijadikan hati yang baik, untuk kemudian firman itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Hari ini yang akan saudara dan saya renungkan adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah persiapan daripada Kristus untuk membawa mereka untuk mengerti siapa Dia. Saya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, kemudian kita akan merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi yang memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ini adalah yang pertama dari seluruh tema kita, nanti minggu depan kita bahas. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Bapak Ibu, sekali lagi kita sudah selesai dengan tema terang dunia, dan sekarang Bapak Ibu dan saya akan masuk kepada tema aku adalah gembala yang baik. Dalam konteks gembala yang baik, saudara dan saya akan menemukan klaim Kristus, aku adalah pintu, di dalam ayat yang ke-7. Lalu kemudian mulai di dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya, Yesus mengklaim bahwa dia adalah gembala yang baik. Kita akan melihat mengenai ciri daripada gembala yang baik. Sebenarnya kalau saudara dan saya lihat di dalam sejarah Israel, pemimpin-pemimpin Israel selalu disebut sebagai gembala. Ketika saudara dan saya berdiri sebagai pemimpin gereja, kita dianggap
dilihat sebagai gembala. Ketika saudara dan saya adalah orang tua, kita juga dilihat sebagai gembala. Di dalam sejarah hidup Israel maupun di dalam sejarah hidup orang Kristen, sejak mereka lahir sampai dengan mereka mati, mereka akan menemukan banyak orang yang disebut sebagai gembala. Demikian juga Israel. Israel melihat satu pemimpin kepada pemimpin yang lain. Tetapi pada satu saat nanti mereka akan sadar bahwa pemimpin terbaik sekalipun bukan pemimpin yang sempurna. Itu sebabnya Alkitab dengan sangat jujur, sekali lagi, Alkitab dengan sangat jujur setiap kali menceritakan mengenai orang-orang yang paling hebat sekalipun, Alkitab masih mencatat dosa-dosa mereka. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu dan saya memperhatikan mereka, sehebat apapun mereka, Bapak Ibu dan saya kagum bukan kepada dia, tetapi Bapak Ibu dan saya kagum kepada Allah yang telah memilih dan memakai dia. Dan nanti Bapak Ibu dan saya juga akan melihat di balik seluruh ketidaksempurnaan itu, Allah menyimpan sebuah pengharapan bagi gereja supaya Bapak Ibu dan saya melihat kepada Dia yang sempurna. Tetapi sekali lagi, saudara dan saya mesti melihat konteks ini. Konteks di dalam perjanjian lama, nanti kita juga akan lihat, adalah pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna. Dan di dalam konteks pergumulan hari itu ketika Yesus melayani orang-orang ini, dan orang-orang ini mendengar dua klaim Yesus, aku adalah pintu dan aku adalah gembala. Konteksnya juga adalah pemimpin-pemimpin yang bukan hanya tidak sempurna, tetapi gagal. Maka hal pertama yang saya mau ajak saudara untuk melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah klaim-klaim Kristus ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia adalah gembala yang agung yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama dan yang gagal direpresentasikan oleh seluruh pemimpin Israel. Sekali lagi, klaim dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang agung, gembala yang dijanjikan di dalam perjanjian lama oleh Allah dan gembala yang gagal direpresentasikan oleh pemimpin-pemimpin terbaik sekalipun di negeri Israel. Konteksnya adalah Yohanes pasal yang ke-9 yang kita renungkan sampai dengan minggu yang lalu. Di dalam konteks itu saudara dan saya menemukan bahwa Yesus menyembuhkan mata orang buta bagi orang buta hari itu. Atau bagi orang-orang yang melihat orang buta hari itu. Kebutaan adalah sebuah teror. Kebutaan adalah ekspresi dari ketidakberdayaan dan ketiadaan pengharapan. Orang lahir buta akan menjadi orang-orang yang putus asa karena mereka seolah-olah tidak punya pengharapan. Mereka juga tidak punya penolong. Secara jasmani maupun secara rohani. Ketika Yesus melepaskan orang buta ini dari kebutaannya. Orang ini bukan hanya menikmati sebuah mujizat yang besar. Tetapi dia dilepaskan dari kegelapan. Dia dilepaskan dari teror. Dia dilepaskan dari situasi di mana dia tidak punya pengharapan. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa saya bilang waktu itu bahwa orang-orang yang cacat tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Kalau ada orang Lewi pada waktu itu, orang Lewi yang melayani di dalam bait Allah. Kalau dia terlahir cacat atau kemudian dia menjadi cacat, dia akan berhenti untuk melayani Tuhan. Dengan demikian orang-orang seperti orang buta ini lama sekali terputus relasinya mereka dengan Tuhan seolah-olah karena mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah dan kemudian tidak bisa beribadah. Orang lumpuh, orang buta adalah orang-orang yang akan dikucilkan dari keluarga mereka. Apalagi konteksnya di dalam pasal 9 adalah orang ini buta sejak lahir. Dianggap sebagai orang yang berdosa. Entah karena orang tuanya atau karena dia. Namun dia orang berdosa. Saudara lihat terakhir minggu yang lalu percakapannya adalah, kamu ini sejak lahir sudah berdosa. Mau ajar apa kami lagi? Kamu nggak layak untuk melakukan semuanya itu. Saudara bisa lihat bahwa dia ditolak oleh komunitasnya. Bahkan dia ditolak di dalam konteks rumah Allah. Orang ini adalah orang yang tersendiri. Dan ketika Yesus datang, Yesus membuka akses. Bukan hanya kepada keluarganya, karena matanya melek dia akan diterima oleh keluarganya. Bukan hanya kepada masyarakatnya, dengan mata yang dibukakan berarti masyarakat tahu sekarang ini bukan lagi orang yang najis, ini adalah orang yang layak diterima dalam masyarakat. Kenapa? Karena sekarang mulai Allah membukakan matanya kembali, dia boleh datang dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Yesus membuka akses bagi orang ini untuk pulih relasinya dengan keluarganya, relasinya dengan masyarakatnya. Dan saya kira ini yang paling penting adalah pemulihan relasi dengan Allah. Saudara, setiap kali Yesus melayani, saudara akan melihat salah satu cirinya adalah pemulihan. Ketika dia kemudian melayani perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun itu. Perempuan itu najis selama 12 tahun dan itu berarti perempuan itu tertolak oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, maka kalau dia datang untuk menjumpai Yesus, dia harus datang dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak bisa hadir di tengah orang banyak lalu berkata kepada Yesus, Tuhan saya sudah perdarahan 12 tahun. Tidak bisa. Dia harus menyembunyikan identitasnya dan kemudian menyentuh jumbai-jumbai Yesus. Setelah Yesus kemudian menyembuhkan dia sudah sembuh, Yesus tidak diam. Di tengah-tengah desakan orang banyak itu, Yesus berdiri, kemudian Yesus seolah-olah insist, kamu harus mengaku siapa yang menyentuh jumbai-jubah saya. Bahkan Petrus marah, Petrus bilang, Tuhan, ada begitu banyak orang mengelilingi engkau dan engkau bertanya siapa yang menyentuh jumbai-jubahmu. Itu pertanyaan yang irasional sama sekali. Saudara dan saya kalau pergi ke pasar, kalau belum pandemi, kemudian kita jalan di pasar,
kemudian ada yang senggol baju kita, kan gak ada orang yang berhenti lalu tanya, siapa yang tadi senggol baju saya? Tetapi Yesus Kristus di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dia berhenti lalu dia tanya. Petrus komplain, Yesus tetap tanya, siapa yang sentuh jubah saya? Yesus tunggu sampai perempuan ini berbicara. Dan waktu Yesus tunggu perempuan ini berbicara, yang jantungnya berdegup kencang itu Yairus. Karena itu dalam perjalanan ke rumah Yairus, anaknya sekarat. Tapi Yesus seolah-olah menunda perjalanan ke rumah Yairus supaya apa? Supaya perempuan ini bicara. Dan perempuan ini akhirnya bicara. Tuhan, aku sakit perdarahan 12 tahun. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Harta kekayaanku sudah habis untuk semuanya itu. Semua orang di sini tahu aku perdarahan. Sehingga aku tertolak, terbuang dan seterusnya. Tetapi setelah menyentuh jubahmu, aku sembuh. Saudara tahu kenapa Yesus berhenti dan memaksa dia untuk berbicara seolah-olah. Supaya semua orang dengar bahwa dia sudah sembuh. Dan dengan demikian akses dia untuk kembali kepada keluarga. Akses dia kembali kepada masyarakat. Dan akses dia kepada rumah Allah yang telah ditinggalkan selama 12 tahun itu dibuka kembali. Seluruh pelayanan Kristus ketika dilakukannya, salah satu yang mau diekspresikan adalah pemulihan. Pemulihan relasi dengan manusia. Pemulihan relasi dengan Allah. Pemulihan relasi dengan orang lain di luar diri. Atau pemulihan relasi dengan diri sendiri yang ada di dalam diri saudara dan saya. Tetapi di dalam pasal yang ke-9 Yohanes, saudara dan saya menemukan Yesus membuka akses dengan memberikan pemulihan kepada mata orang buta ini. Orang buta itu baru pertama kali kemudian berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara dan saya ada pada posisi dia, perjumpaan dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tentu saja sebuah perjumpaan yang diharapkan menjadi perjumpaan yang menuntun saudara dan saya kepada pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Namun saudara dan saya lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35, setelah Yesus membuka akses, pemimpin-pemimpin Israel yang disebut sebagai gembala-gembala Israel mengusir orang ini dari tempat di mana dia ada. Itu berarti Yesus membuka akses dan orang-orang ini menutup akses itu sekali lagi. Pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai orang ini, itu dirusak oleh pemimpin-pemimpin yang katanya ditunjuk oleh Allah, yang katanya diutus oleh Allah. Mereka mengusir dia sehingga dia tidak punya lagi kesempatan untuk masuk ke dalam sinagog dan belajar seperti Israel pada umumnya. Bukankah dia adalah orang yang sangat membutuhkan pengajaran supaya makin lama makin mengenal Allah lebih dalam lagi? Tapi inilah pemimpin-pemimpin Israel. Di dalam konteks inilah kemudian Yesus menyebut pemimpin-pemimpin ini bukan sebagai gembala tetapi sebagai pencuri dan perampok. Mereka membunuh. Kalau ada orang-orang yang kemudian mendatangkan keuntungan bagi mereka, mereka akan mempertahankan orang-orang itu. Tapi jika ada orang-orang yang kemudian mendatangkan kerugian bagi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan, maka orang-orang ini akan disingkirkan. Seperti orang buta yang dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus kemudian berbicara mengenai gembala-gembala Israel. Dan yang Yesus sementara bicarakan pertama adalah gembala-gembala yang gagal. Dan kalau saudara dan saya berbicara mengenai apa yang disebutkan oleh Yesus Kristus, ada beberapa kata yang dia sebutkan. Dan itu cukup akrab di dalam pembicaraan mengenai gembala dalam perjanjian lama. Mari kita mulai lihat kita akan lihat dua teks di dalam perjanjian lama. Yang pertama Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-27 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam bagian itu Bapak Ibu dan saya menemukan Musa meminta seorang pemimpin, seorang gembala untuk menggantikan dia. Ini sebelum Yosua menggantikan Musa karena Musa akan naik ke gunung dan mati di sana. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari segala makhluk mengangkat atas umatku ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Saudara-saudara, istilah ini kan disebutkan sekali lagi oleh Yesus Kristus bahkan 2 kali di dalam teks yang kita baca. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan, setelah aku mati, Israel yang tegar tengkuk ini membutuhkan seorang gembala untuk memimpin mereka di dalam keluar dan masuk mereka. Musa minta supaya ada seorang gembala, seseorang yang berhati gembala seperti dia. Tuhan bilang dia tidak ada yang pernah punya hati selembut Musa. Dia minta kepada Tuhan supaya dibangkitkan seorang gembala untuk mengganti dia. Untuk apa? Untuk memimpin Israel dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Dan memimpin Israel ketika mereka sudah masuk di Kanaan. Supaya apa? Supaya umat Allah tidak tercerai. Supaya umat Allah itu terpimpin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Umat Allah membutuhkan seorang gembala. Dan kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 23. Di situ Allah menjawab Musa.
Aku telah memilih seorang gembala. Aku telah menyediakan seorang gembala bagi Israel. Dan itu adalah Yosua. Yosua berarti Allah, Yahweh adalah penyelamat. Aku telah mempersiapkan Yosua untuk memimpin Israel secara politis. Dan kemudian memimpin Israel secara spiritual. Saudara-saudara, agama-agama yang masih meneruskan tradisi ini. Itu saudara akan melihat agama-agama tersebut adalah agama-agama yang ada kaitan yang sangat erat antara politik dan spiritual. Agama Kristen dan Katolik juga punya kecenderungan seperti itu, meskipun saudara dan saya ke sini itu makin lama makin menjauh. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita hari ini Israel secara spiritual, bukan Israel teokratis seperti yang di dalam Perjanjian Lama. Pada masa Perjanjian Lama, seorang pemimpin politik mesti juga seorang pemimpin secara spiritual. Ketika bangsa Israel tidak punya raja di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara bisa lihat ada sekitar 2-3 kali dikatakan pada masa itu di Israel tidak ada raja sehingga orang Israel hidup menurut apa yang mereka anggap baik. Maka hidup Israel menjadi kacau. Mengapa? Karena tidak ada gembala, tidak ada pemimpin. Dan setiap kali Allah membangkitkan hakim, maka Allah, saudara akan melihat di situ Israel hidup sesuai dengan kehendak Allah selama hakim itu ada. Setelah dia mati, lalu kemudian mereka hidup kembali seperti yang semula. Tetapi ini ada indikasi bahwa pemimpin-pemimpin secara politik pada masa itu bukan sekadar memimpin secara politik, tapi mereka adalah pemimpin secara spiritual. Maka yang diminta oleh Musa hari itu adalah pemimpin yang tidak hanya memperhatikan kehidupan lahiriah Israel, tetapi juga yang memperhatikan kehidupan spiritual Israel. Dan saudara dan saya mendapatkan Yosua di dalam teks ini. Dipilih oleh Tuhan, dan Yosua adalah seorang pemimpin yang begitu luar biasa. Dia sanggup untuk membawa Israel sampai ke tanah Kanaan, memimpin Israel untuk menggenapi rencana Allah di sana. Namun Alkitab juga mencatat kegagalan-kegagalan dari orang yang bernama Yosua. Saudara akan menemukan pemimpin paling sempurna di dalam Alkitab juga punya cacat celahnya. Tuhan selalu membiarkan catatan-catatan sedemikian ada. Supaya nanti waktu saudara dan saya berjumpa dengan percakapan yang kita bahas minggu yang lalu, Yesus bilang kepada orang-orang itu, tunjukkan satu dosaku. Dan tidak ada yang bisa jawab. Saudara bisa lihat pemimpin terbaik di Israel punya cacat dan celah. Tetapi ada satu pemimpin yang saudara dan saya miliki, yaitu Kristus. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menunjukkan dosanya barang satu saja pun. Tetapi di Israel saudara akan selalu mendapati ini. Yosua, pemimpin yang dikagumi. Pemimpin yang kemudian menggantikan Musa, orang kedua setelah Musa. Tetap saja menjadi pemimpin yang berhasil sekaligus seorang pemimpin yang gagal. Konteks pertama yang saudara dan saya lihat adalah ini. Israel membutuhkan gembala. Pemimpin secara lahiriah maupun pemimpin secara spiritual. Dan Allah menyediakan pemimpin-pemimpin yang baik. Namun pemimpin yang baik bukan pemimpin yang sempurna. Sampai hari ini saudara dan saya nggak pernah akan menemukan gembala yang sempurna. Sudah berapa lama saya melayani di sini dan saudara dan saya mendapati bahwa kita saling melukai. Bapak Ibu bisa bilang itu Tama tuh gembala kayak begitu, hati saya terluka. Tapi jangan GR lah, kan Bapak Ibu juga pernah melukai saya kali ya. Kita pernah saling melukai. Bapak Ibu akan mendapati seorang gembala yang kelihatan baik, khotbahnya baik, pelayanannya baik. Tapi kalau Bapak Ibu hidup bersama-sama dengan dia, Bapak Ibu dan saya akan mendapati ketidaksempurnaan. Bapak Ibu punya orang tua. Kita berelasi dengan mereka, kita mengasihi mereka, mereka mengasihi kita. Namun satu saat saudara dan saya akan mendapati mereka tidak sempurna. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, dan suami sebagai kepala keluarga bisa saja menjadi pemimpin yang baik. Namun satu saat nanti saudara akan menjumpai bahwa sang suami, pemimpin yang baik itu ada juga kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Kita mengharapkan pemimpin yang baik, tapi saudara dan saya jangan pernah berharap seorang pemimpin yang sempurna kecuali Kristus. Dia baik sekaligus dia sempurna. Mengapa? Mari saudara dan saya lihat di dalam Yehezkiel pasal 34. Konteks kedua, Yehezkiel pasal 34 ketika Allah menjanjikan seorang gembala. Tadi Musa minta dan Allah menyediakan yang terbaik. Sekarang saudara dan saya bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Di mana Allah sekarang berbicara mengenai gembala yang dia siapkan. Dan ketika saudara perhatikan, kriteria gembala yang ditetapkan oleh Allah di sini, yang disiapkan oleh Allah, tidak mungkin digenapi sekarang oleh pemimpin Israel. Pasal yang ke-34. Saya baca pertama ayat yang ke-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan
oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dan dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, dan yang sesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka terserak. Saudara perhatikan, ini seperti yang Musa katakan supaya mereka tidak terserak. Oleh karena gembala itu tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku terserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Gembala-gembala Israel ada, sehingga Tuhan berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada gembala-gembala itu. Namun gembala-gembala ini ada sekaligus tidak ada. Mereka ada di Israel sebagai pemimpin. Mereka berstatus sebagai pemimpin, namun mereka gagal untuk menjalankan tugasnya. Mereka lalai untuk menjalankan tugas mereka secara fisik maupun secara spiritual. Sebaliknya, mereka memeras, mereka mencuri, bahkan mereka membunuh domba-domba itu demi keuntungan mereka. Di situ dikatakan dombaku tercerai-berai. Artinya ada pemimpin, namun mereka hidup seperti tidak ada pemimpin. Dan Allah begitu berduka melihat domba-dombanya ini. Maka Allah menyediakan solusi. Pertama, saudara lihat ya, Yosua orang yang berhasil namun gagal. Setelah itu saudara dan saya, setelah masa itu, saudara dan saya akan berjumpa sedikit sekali pemimpin yang berhasil. Di antara yang sedikit itu pun saudara selalu menemukan ketidaksempurnaan. Bagi orang Israel itu yang raja yang paling besar adalah Daud. Maka kerajaan Daud adalah representasi daripada semua raja. Ketika mereka bilang kami menginginkan Israel bangkit kembali, standarnya adalah kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Namun saudara dan saya menemukan begitu banyak cacat di dalam kehidupan dari orang yang bernama Daud. Sekarang kemudian gradasinya itu kemudian seolah-olah menurun. Dari pemimpin yang baik namun tidak sempurna. Sekarang saudara dan saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang sama sekali tidak memenuhi kriteria. Seolah-olah gak ada yang baik sama mereka. Lalu kemudian Tuhan memberi solusi. Mari kita perhatikan ayat 11 sampai ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Di sini Tuhan bilang karena gembala itu tidak mengerjakan tugasnya, aku sendiri yang akan memperhatikan. Aku sendiri yang menjadi gembala. Maka dia bilang dalam ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Gembala-gembala yang sebelumnya melakukan yang tidak seharusnya, dan Allah menjanjikan gembala yang melakukan yang seharusnya, dan dia pakai kata akan, dan akan. Ini masih bersifat janji. Sehingga Israel perjanjian lama yang matanya melihat pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna dibawa kepada satu pengharapan bahwa mereka akan menemukan seorang pemimpin yang sempurna. Seorang gembala yang sempurna. Dan gembala itu bukan manusia. Karena Yahweh berkata, akulah yang akan menjadi gembala bagi mereka. Maka saudara saya akan mendapati kriteria pertama. Gembala yang dijanjikan Allah untuk memimpin umatnya. Gembala itu haruslah pribadi yang ilahi. Kalau saudara dan saya punya gembala dan gembalanya itu bukan pribadi yang ilahi, jangan harap dia sempurna. Hanya ada satu gembala yang sanggup untuk melakukan semua yang seharusnya sebagaimana memang kewajiban dia yang seharusnya, dan itu adalah gembala yang dijanjikan oleh Allah. Dia bersifat ilahi.
Itu sebabnya tadi saya bilang, saudara tidak akan menemukan seorang gembala pun di dalam dunia ini, seorang pemimpin pun di dalam dunia ini yang memenuhi kriteria gembala yang ditetapkan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama, kecuali Kristus. Kenapa? Karena dikatakan bahwa gembala itu adalah Yahweh sendiri. Nanti Bapak Ibu dan saya ajak untuk kemudian menyesuaikan pengharapan-pengharapan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Mari kita lihat kemudian kriteria kedua di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Setelah dia bilang dia sendiri akan menjadikan gembala. Saudara lihat ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Saudara, firman Tuhan ini diberitakan ketika Daud sudah mati. Daud sudah lama mati. Lalu kemudian firman Tuhan ini datang kepada Yehezkiel. Tuhan bilang, aku akan membangkitkan Daud seolah-olah untuk menjadi pemimpin mereka. Seorang yang sama seperti Daud, yang memimpin Israel kepada apa yang disebut sebagai kemasyuran secara spiritual. Dan itu bukan Daud yang dicatat di dalam perjanjian lama, karena Daud sudah mati. Tetapi yang mau dikatakan di sini tentu saja keturunan Daud. Namun kalau dia adalah keturunan Daud, dia pasti adalah seorang manusia. Dia manusia keturunan Daud. Maka saudara dan saya menemukan kriteria yang awal yang diberikan oleh Allah ketika Israel menanti-nantikan seorang gembala yang sempurna yang menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Pertanyaannya, siapa gembala yang agung itu? Maka perjanjian lama bilang gembala yang agung itu punya karakteristik yang pertama, yaitu dia adalah Allah sekaligus manusia. Dia Allah karena Allah bilang, aku yang akan menggembalakan umatku. Tetapi pada saat yang sama, Allah yang berkata aku akan menggembalakan umatku, berkata aku akan menggembalakan mereka melalui Daud yang akan aku bangkitkan kembali. Melalui keturunan Daud, dan dengan demikian ini berbicara mengenai Allah dan manusia. Saudara, di dalam perjanjian lama, yang muncul sedemikian cuma satu. Yang saudara dan saya sebut sebagai malak Yahweh atau malaikat Yahweh. Malaikat Tuhan. Di dalam perjanjian lama saudara akan menemukan dia, malak Yahweh ini, malaikat Tuhan. Kadang-kadang dia muncul seperti seorang manusia. Sehingga kemudian dikatakan ada 3 orang yang datang kepada Abraham. Tetapi kemudian waktu dia berbicara seperti Allah. Sehingga kemudian kepada dia ini Abraham berdoa. Kepada Musa, saudara dan saya berjumpa di dalam teks Keluaran pasal yang ketiga. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga dikatakan malaikat Tuhan datang kepada Musa. Dan waktu bercakap-cakap, Musa menyebut dia sebagai Allah dan dia menyebut dirinya sebagai Allah. Tidak ada malaikat yang menyebut dirinya Allah kecuali malaikat Tuhan. Secara teologis kemudian saudara dan saya akan mendapati apa yang disebut sebagai teofani. Oknum kedua Allah Tritunggal hadir di dalam perjanjian lama. Di dalam rupa malak Yahweh. Tetapi ketika dia hadir sebagai Allah. Tetapi sekaligus saudara dan saya ketika memperhatikan dia seolah-olah bukan Allah. Allah yang kadang-kadang tampak sebagai seorang manusia biasa. Tapi seorang manusia biasa yang ketika orang mengenal dia dengan baik, mereka sadar dan kemudian mereka memanggil dia sebagai Allah. Bukankah ini mirip dengan Kristus yang hadir di dalam perjanjian baru? Ketika manusia berjumpa dengan dia, manusia melihat dia sebagai manusia biasa. Mereka membenci dia, bahkan mereka mau membunuh dia. Tetapi kepada orang-orang yang dicerahkan pikirannya dan yang diterangi hatinya, mereka sujud menyembah kepada dia sebagai Allah, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang buta di dalam pasal yang ke-9. Engkau adalah Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Inilah gembala yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Kalau saudara dan saya hari ini menghadapi kesulitan, saudara dan saya perlu lihat implikasi dari apa yang saudara dan saya pelajari hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan mengizinkan Israel berhadapan dengan gembala-gembala yang tidak sempurna ini, kemudian Tuhan menjanjikan seorang gembala yang sempurna. Saya kira hal pertama yang saudara dan saya bisa pelajari adalah ketika Allah mengizinkan yang tidak sempurna itu saudara jumpai. Entah itu manusia atau situasi yang tidak ideal yang saudara dan saya tidak inginkan. Semua yang tidak sempurna itu seringkali diizinkan oleh Allah supaya saudara dan saya terarah kepada yang sempurna. Pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memimpin kita. Sekaligus alat yang Tuhan taruh di depan mata saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menantikan pemimpin yang sempurna. Ini cara Allah bekerja di dalam kehidupan umat Allah. Waktu dia kasih perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu itu pergi. Saudara tahu seharusnya siapa yang berkata kepada ayahnya, biar aku pergi dan mencari adikku. Harusnya anak sulung yang berkata demikian. Tetapi di dalam cerita itu, anak sulung tidak melakukan itu. Sehingga waktu Yesus memberi perumpamaan, orang Israel sambil tunggu.
Mereka bertanya di dalam hati, kenapa anak itu tidak pergi? Karena pada masa itu menurut kebudayaan, harusnya yang sulung pergi, bukan ayahnya. Tapi yang sulung tidak pernah melakukannya. Saudara tahu, Yesus memberikan cerita itu hari itu. Supaya orang Israel yang mendengar cerita sambil tanya, kenapa anak sulung ini tidak melakukan yang seharusnya. Yesus memberi cerita itu supaya mereka juga berharap, kapan anak sulung yang sesungguhnya itu datang. Anak sulung yang pergi dan mencari saudaranya. Melalui yang tidak sempurna, anak sulung yang tidak sempurna ini. Kalau saudara dan saya mengeksposisikan teks itu, saudara dan saya akan melihat bahwa Yesus sementara menuntun saudara dan saya untuk melihat kepada anak sulung yang sempurna, yaitu Kristus, anak tunggal Allah, yang datang dan mencari anak-anak bungsu yang hilang. Sama seperti seorang gembala pergi mencari domba-dombanya. Mungkin saudara dan saya hari ini juga di dalam pandemi ini saudara dan saya juga kemudian ada di dalam situasi yang tidak ideal. Tetapi situasi yang tidak ideal, Calvin pakai istilah, itu adalah batu yang dipakai oleh Allah untuk memanggil saudara dan saya untuk datang dan mencari Tuhan. Situasi yang tidak sempurna. Manusia-manusia yang tidak sempurna adalah alat yang bisa dipakai oleh Allah supaya saudara dan saya mengharapkan yang sempurna. Mungkin hari ini saudara dan saya karena pandemi ini atau karena apapun saudara dan saya mengalami sakit secara lahiriah. Tuhan memakai situasi itu supaya saudara dan saya berharap kepada sang dokter, tabib yang ajaib itu. Tuhan biasa bisa memukul situasi ekonomi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya ingat kepada pemimpin yang berjanji untuk memelihara hidup saudara dan saya. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kesulitan. Di dalam janji pernikahan seringkali tetap setia di dalam kelimpahan maupun di dalam kelaparan. Di dalam sakit maupun di dalam susah. Tetapi berapa banyak saudara yang bisa melihat bahwa di dalam keluarga setelah orang berjanji sedemikian ketika terjadi kesulitan, terjadi penyakit dan seterusnya. Mereka meninggalkan pasangan mereka. Di dalam situasi yang sedemikian, orang-orang yang ditinggalkan harus melihat kepada pasangan yang tidak mungkin meninggalkan mereka. Di dalam susah maupun sakit. Di dalam dunia ini suami dan istri bisa dipisahkan oleh kematian. Namun mempelai perempuan tidak pernah bisa dipisahkan dari mempelai laki-lakinya yaitu Kristus. Bahkan kematian tidak sanggup untuk memisahkan mereka. Nanti saudara dan saya akan lihat ketika Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Mari kita menyesuaikan pengharapan-pengharapan kita ketika kita ada di dalam kesulitan. Waktu anak saya masih kecil, kalau kadang-kadang petir Depok ini kan kalau ada petir kan lumayan tuh. Satu kali petir lalu kemudian dia takut itu. Dia kalau takut dia nangis lalu dia lari ke saya. Atau kalau dia lagi nangis kita datang gendong dia peluk kemudian masalah selesai. Kayaknya itu menjadi kebiasaan sampai hari ini. Kalau dia kena sesuatu, kena gigit burung atau kena minyak panas itu obatnya itu nggak sulit-sulit amat lah gitu. Datang peluk-peluk lalu kemudian tiup tangannya yang kena minyak itu. Masih sakit tapi seolah-olah itu kan sugesti. Sakitnya hilang gitu. Papanya itu bisa jadi tukang sulap lah gitu. Sakitnya hilang begitu saja. Saya satu kali waktu dia nangis, saya gendong dia, kemudian diam, saya bilang, "Stefani, kamu ini papa gendong lalu kamu tenang. Saya mau kasih tahu kamu satu hal dan saya berharap satu saat kamu mengerti. Papamu ini masih bisa disambar petir dan mati. Kamu takut dengan petir, papamu ini sama. Kalau kena petir masih mati juga." Saya berharap satu saat dia berjumpa dengan seorang bapak yang tidak bisa disambar oleh petir, tapi masih bisa memakai petir untuk menyambar saya misalnya. Dia harus berjumpa dengan seorang papa yang baik supaya dia bisa menyesuaikan ekspektasinya waktu dia berjumpa dengan orang lain. Tetapi pada saat yang sama, dia pasti akan melihat ketidaksempurnaan pada papanya supaya dia menyesuaikan juga ekspektasinya kepada papanya dan kemudian menaruh seluruh pengharapan kepada Allah yang sempurna. Demikianlah saudara dan saya. Tuhan memang kasih suami, istri, keluarga di sekitar kita supaya saudara dan saya memang bisa mengharapkan pertolongan-pertolongan daripada mereka. Mereka memperlengkapi kita. Bukankah suami diberikan kepada istri dan istri diberikan kepada suami untuk demikian? Mereka saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi sesuaikanlah ekspektasi kita. Tidak ada manusia sempurna. Kalau saudara dan saya mengharapkan kesempurnaan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saudara dan saya bisa melihat bahwa Yesus ketika dia berbicara mengenai gembala yang baik. Dia bukan hanya bicara mengenai pengharapan. Tetapi dia bilang memang ini gembala yang layak untuk diharapkan. Ini adalah gembala yang bisa diandalkan. Waktu Tuhan bilang dia adalah gembala. Gembala itu adalah pribadi yang ilahi. Setelah dia menyajikan atau memberi petunjuk kepada saudara dan saya untuk melihat pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Lalu dia bilang dia adalah pribadi yang adalah gembala bagi saudara dan saya. Kalau Allah yang menjadi gembala bagi saudara dan saya, lalu apa yang tidak bisa saudara dan saya harapkan daripada dia?
Apa yang tidak bisa saudara dan saya serahkan kepada dia, supaya saudara dan saya mendapatkan ketenangan. Kadang-kadang saudara dan saya bisa tenang karena kita cukup kuat selama saudara dan saya masih muda. Kadang-kadang saudara dan saya bisa tenang karena orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita masih cukup baik menjalankan tugasnya. Atau hari ini, saudara dan saya kemudian masih bisa cukup tenang kalau kita memperhatikan teknologi. Namun kadang-kadang sekali lagi Tuhan izinkan kan situasi yang tidak sempurna. Saya beberapa waktu yang lalu baca Jack Ellul punya tulisan tentang teknologi. Aneh, dia orang Kristen yang sebenarnya baik sekali. Dia bukan seorang pendeta, artinya dia tidak melewati studi formal teologi, tapi dia sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya teologis. Dia seorang ilmuwan. Lalu kemudian dia bahas mengenai teknologi dan seterusnya. Namun baik sekali, saya tidak bilang tidak baik, saya bilang baik. Namun kok kadang-kadang agak pesimis terhadap apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi di balik semua yang dia kerjakan, dia memberikan satu gambaran kepada saudara dan saya yang menurut saya penting. Ketika saudara dan saya hari ini sangat bersandar kepada apa yang disebut sebagai teknologi. Bukankah teknologi membuat hidup kita itu makin lama makin lebih nyaman gitu. Dia pakai dua istilah. Yang pertama, dulu teknologi yang sifatnya tradisional menuntut apa yang disebut sebagai human perfection. Pada zaman dulu itu panah itu, kalau Bapak Ibu dan saya punya panah ya untuk semua orang sama, busurnya dan anak panahnya. Yang dituntut dalam penggunaan panah itu supaya busur dan anak panah itu berfungsi dengan baik adalah keahliannya manusia. Jadi ada alat, namun alat berfungsi karena keahlian manusia. Saya pernah menjelaskan di sini, saya pernah dibawa oleh mama saya dan kemudian lihat seorang dokter yang tahu posisi anak sungsang atau enggak itu bukan pakai USG. Dia pakai meteran jahit itu. Ini antara dokter dengan tukang jahit, Bapak Ibu sulit untuk membedakan. Jadi kita pergi masuk dalam ruangan itu, dia periksa pun kalau dia keluaran meteran itu, pasti kan saya pikir ini dokter atau tukang jahit. Tapi dengan dia taruh di perut ibu yang mengandung itu, vertikal, horizontal, lalu kemudian dia bilang, oh ini bagus. Kepalanya ada di posisi yang tepat. Bagaimana meteran pakaian itu menentukan posisi bayi? Itu kan sesuatu yang sulit. Namun ini yang disebut sebagai human perfection. Dokter sekarang nggak perlu pakai meteran. Dia pakai USG, kemudian dia tahu itu anak punya kepala di mana. Meskipun ya kadang-kadang yang tahu cuma dia. Kita nggak tahu. Waktu pergi kemudian Stefani itu dokter itu pakai USG, dia kasih tunjuk, Pak coba lihat ini hidungnya. Saya pikir hidungnya yang mana, ini hitam kayak televisi kabur zaman dulu, hitam putih pasir semua. Saya sudah nggak tahu. Saya bilang, dok yang paling penting bagi saya sehat kan Pak. Sehat kan dok? Dia bilang iya sehat. Ya sudahlah, dia punya hidung mau di mana, bukan urusan saya nggak bisa lihat itu. Cuman dia yang bisa lihat. Tetapi kalau saudara lihat dokter zaman dulu dengan zaman sekarang, ya dokter zaman dulu itu menuntut satu situasi yang disebut sebagai human perfection. Alat itu adalah alat harus ada di tangan orang yang tepat. Sama seperti panah tadi. Dia bisa menjadi alat yang menguntungkan kalau ada di tangan seorang ahli panah. Nah sekarang teknologi membuat saudara dan saya menuntut apa yang disebut sebagai perfection of the tools. Alatnya yang harus sempurna. Kita nggak harus gitu-gitu amat. Zaman dulu kalau bawa motor, itu kan kita starter bisa sampai paha kita tuh bengkak kalau dia lagi rusak kan. Sekarang saudara dan saya pakai jari aja hidup itu. Mau matikan motor, yang metik turunin standarnya dia mati. Saudara dan saya makin hari, makin kemudian diberikan kenyamanan oleh apa yang disebut sebagai teknologi. Sehingga kadang-kadang saudara dan saya bisa lihat bahwa banyak hal di dalam kehidupan saudara dan saya hari ini bisa dijalani tanpa menuntut skill atau keahlian. Saya kunjungi satu pabrik keramik, dan mulai dari hulu sampai hasil itu dibungkus. Itu orang mungkin cuma 10. Dan orang nggak kerja. Sebagian dari orang-orang itu cuma lihat alat berfungsi dengan baik atau enggak. Lalu kemudian di akhir saya pikir nanti bungkus-bungkus ada orang yang masukin keramiknya barang 10 atau 12 di dalam satu itu. Enggak juga. Hanya butuh 2 atau 3 orang di situ, di dalam jarak yang cukup dekat itu untuk melihat ini sudah sempurna sesuai dengan yang mereka mau atau enggak. Kalau ada yang muncul nggak sesuai dengan mau, pekerjaan mereka cuma angkat, dibanting supaya nanti dibawa lagi ke hulunya. Tetapi seluruh perjalanan tidak seperti yang saudara dan saya bayangkan seorang penjunan zaman dulu. Kalau penjunan zaman dulu kan dia yang bentuk, kali itu nggak semua mesin yang kerjakan. Dan pada akhirnya waktu dibungkus, mesin juga yang bungkus. Setelah dibungkus sudah jadi, mereka tinggal angkat lalu kemudian mereka pindahkan. Maka keahliannya mereka yang bekerja di pabrik itu cuma satu keahlian ini. Melihat apakah cocok sesuai dengan motif yang diinginkan atau enggak. Yang kedua, keahlian yang kedua adalah angkat, pindahkan, angkat, pindahkan, angkat dan pindahkan. Teknologi membuat manusia menjadi begitu nyaman. Tetapi kemudian Jack Ellul dia bilang,
Perhatikanlah hai manusia, karena teknologi yang semakin canggih membuat engkau nyaman dan seringkali engkau berharap kepada teknologi, bukan lagi kepada Allah. Allah memberikan kepada saudara dan saya mandat budaya supaya memang melalui pelaksanaan mandat budaya, saudara dan saya mendapatkan apa yang disebut sebagai kenyamanan. Tapi seringkali setelah saudara dan saya melakukan mandat budaya, kemudian saudara dan saya bersandar kepada hasil kerja kita, bukan kepada Allah yang memerintahkan saudara dan saya untuk bekerja. Kepada siapa saudara dan saya berharap? Kepada gembala yang baik itu, atau kepada rumput dan air yang dia berikan kepada saudara dan saya untuk bisa bertahan hidup? Pandemi ini seharusnya satu sisi memang membuat Bapak Ibu dan saya bergumul. Tapi di sisi yang lain, pandemi ini membuat Bapak Ibu dan saya bersyukur seharusnya. Karena Bapak Ibu dan saya belajar bahwa teknologi tidak menyelesaikan semua. Hari ini cari serumnya aja orang bergumul setengah mati. Waktu saya diskusi dengan Vikaris Grace itu nanti setelah antibodinya ada, apakah mau segera pakai? Saya bilang biarin aja, kalau ada orang yang mau pakai biar dia pakai duluan. Bukankah ini pekerjaan yang juga karena didesak oleh situasi sangat terburu-buru? Biasanya untuk menemukan vaksin yang tepat itu kan butuh waktu yang cukup panjang. Sekarang ini dalam waktu kira-kira berapa bulan ini saudara dan saya akan mendapati vaksin itu. Saya nggak bermaksud mengatakan bahwa saudara nggak boleh lakukan itu. Saya nggak bilang itu. Namun paling tidak ini petunjuk kepada saudara dan saya. Kita nggak bisa sandar sepenuhnya hanya kepada teknologi semata-mata. Saudara dan saya harus bersandar kepada Tuhan yang ada di belakang akal budi manusia. Kepada Tuhan yang ada di belakang segala sesuatu yang baik yang sampai hari ini saudara dan saya nikmati. Dia bukan hanya gembala, tetapi dia adalah gembala yang kepadanya saudara dan saya bisa berharap di dalam segala situasi. Secara spiritual maupun secara lahiriah. Secara spiritual kita berhadapan dengan situasi yang tidak sempurna. Secara lahiriah demikian. Secara spiritual kita berjumpa dengan oknum-oknum yang tidak sempurna. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mencari situasi yang sempurna di dalam oknum yang sempurna, yaitu Kristus. Gembala agung itu adalah gembala yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yeskiel menjanjikannya dan cuman Kristus yang sanggup untuk menggenapinya. Di luar itu tidak ada yang bisa karena syarat pertama gembala yang baik adalah Allah dan manusia. Di dalam dunia ini tidak ada pemimpin agama bisa mengerjakan itu. Yang kedua, ayat 1-5 menceritakan saudara dan saya mengenai karakteristik lain dari sang gembala yang mungkin juga sangat sulit ditemukan hari ini. Gembala yang agung itu adalah gembala yang dibutuhkan oleh domba-dombanya untuk bertahan hidup. Karena dia mengasihi domba-domba itu dan berelasi dengan domba-domba itu. Sekali lagi, gembala yang agung adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya dan yang masuk ke dalam relasi dengan domba-dombanya. Gembala ini adalah gembala yang tidak boleh tidak ada. Dia harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya supaya saudara dan saya bisa hidup dan kemudian bertahan hidup. Hari ini yang namanya gembala bisa ganti. Di GRI gembala di satu cabang itu 5 tahun, paling lama 10 tahun. Katanya begitu, namun kan faktanya bisa tembus juga ada yang sampai 20 tahun. Namun gembala itu boleh diganti. Tama boleh ada, boleh nggak ada. Besok bisa diganti oleh siapa saja. Saya nggak bilang besok akan diganti, cuma saya bilang bisa saja diganti oleh siapa saja. Saudara pergi ke gereja manapun itu akan terjadi. Artinya gembala, yang namanya gembala itu boleh berganti. Dia boleh ada, boleh tidak ada. Namun Yesus sementara berbicara mengenai seorang gembala yang tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, Bapak Ibu dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Gembala ini mesti ada supaya Bapak Ibu dan saya hidup. Gembala ini mengasihi domba-dombanya sehingga dia mencari, dia berelasi dengan domba-domba itu dan memimpin mereka kepada hidup. Di dalam konteks ayat 1-5 akan berbeda dengan cerita di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini ada dua karakteristik tempat penggembalaan. Bapak Ibu dan saya ingat gembala-gembala yang ada di padang pada saat Yesus lahir. Mereka ada di padang artinya mereka ada di satu tempat yang terbuka. Itu adalah salah satu pendekatan ya. Pendekatan di dalam penggembalaan zaman itu. Paling tidak ada dua cara penggembalaan. Cara yang pertama ya seperti itu. Dibawalah ke tempat yang jauh dari kota, kemudian dijaga dan kemudian dipelihara di sana. Itu kemudian nanti akan saudara dan saya bicarakan di minggu yang akan datang. Tetapi saudara dan saya sementara berbicara di dalam ayat 1-5 waktu Yesus bicara ini, Yesus menggunakan sebuah pola penggembalaan yang lain. Tidak jauh dari kota, ada semacam peternakan gitu. Di dalam peternakan itu ada kandang-kandang yang cukup besar. Dan di dalam kandang-kandang yang besar itu ada kawanan domba dari beberapa gembala. Sekali lagi, di dalam satu kandang yang besar ada kawanan domba dari beberapa gembala. Maka ini menuntut gembala untuk mengenali mana dombanya dia dan mana bukan. Hari ini kalau papa punya banyak anak, itu aja nama anak bisa tertukar-tukar. Satu kali saya lihat Ibu Maria Maso
di Karawaci ya. Dia sudah lama sekali tidak, dengan Pak Romi sudah lama sekali tidak di Karawaci. Waktu itu saya masih di GRI Karawaci. Kemudian Pendeta Agus satu kali pergi lalu minta Ibu Maria Maso yang khotbah. Ibu Maria Maso sudah meninggalkan jemaat itu cukup lama, namun masih terus berelasi. Dan menarik, waktu salam-salam itu ada jemaat, saya yang di situ selama kira-kira hampir 2 tahun. Ada jemaat karena terlalu banyak, ada jemaat yang saya nggak kenal. Tapi Ibu Maria Maso masih kenal siapa dia. Salaman, sebut namanya, saya pikir ini siapa orangnya, namanya siapa, saya tahu mukanya, enggak tahu namanya. Ibu Maria Maso masih tahu siapa namanya, bukan cuma tahu namanya. Itu anaknya namanya siapa, sekarang ada di mana. Lalu kemudian tanya, itu 2 tahun lalu yang kamu telepon saya sakit, bagaimana, sudah sembuh? Dalam hati, aduh saya punya jemaat mungkin minggu lalu sakit, saya sudah lupa dia sakit itu. Yang ini 2 tahun yang lalu masih tanya, dan sampai hari ini, kalau Ibu Maria Maso pergi ke Karawaci, itu seolah-olah mereka masih gembala. Saya masih ingat, saya ada Pak Agus di sana, ada Ibu Maria Maso di Singapura. Tetapi saya bisa dapat kabar mengenai jemaat Karawaci yang sakit itu dari Ibu Maria Maso di Singapura. Dia telepon saya, lalu kemudian dia bilang, Tam, coba kunjungi bapak ini atau ibu ini. Mereka sakit, mereka telepon saya. Dalam hati, ini bapak dan ini ibu, kenapa nggak telepon saya? Dia telepon itu Ibu Maria Maso yang ada di Singapura. Saya hidup di Karawaci di dalam gereja. Tapi saudara bisa lihat ya, sebenarnya yang hati gembala itu siapa sih? Beliau atau saya? Karena Tuhan bilang gembala kenal domba-dombanya. Dan domba-domba kenal gembalanya. Dan ini bicara mengenai relasi. Di dalam satu kandang yang besar, yang berisi kawanan domba dari beberapa gembala, menuntut pengenalan yang baik dari sang gembala terhadap domba. Demikian juga pengenalan yang baik dari sang domba kepada sang gembala. Maka ini adalah karakteristik yang unik yang ditekankan oleh Yesus Kristus. Gembala yang agung itu mengasihi domba-dombanya. Dia berelasi dengan domba-dombanya. Mengapa? Karena dia memiliki domba-domba itu. Maka sekarang saudara dan saya perlu tanya, apakah dia memiliki kita? Dan apakah saudara dan saya sadar bahwa dia adalah pemilik kita? Apakah saudara dan saya sadar bahwa kita adalah miliknya? Maka saya akan mulai mengajak saudara untuk melihat mengapa Yesus memberikan gambaran bahwa dia adalah gembala agung yang memiliki domba-domba itu. Dia mengasihi karena dia memiliki mereka. Dia mengasihi maka dia masuk dengan mereka ke dalam sebuah relasi yang intim, yang indah. Sekali lagi, ini adalah karakteristik gembala yang agung yang Yesus bicarakan. Yang pertama, dia berotoritas atas domba-domba itu. Dia memiliki otoritas mutlak atas domba-domba itu. Otoritas ini ada karena dia memiliki mereka. Mari kita lihat, ada beberapa alasan mengapa Yesus bilang dia berotoritas atas mereka. Karena mereka adalah miliknya. Dia bukan pencuri, dia bukan perampok. Dia adalah pemilik domba-domba itu. Mulai dari ayat yang ke-29. Di dalam ayat yang ke-29. Atau saya baca mulai dari ayat 26 ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Kamu tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Nanti ini dikaitkan dengan kamu tidak mendengar suaraku. Kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak masuk domba-dombaku. Di situ dikatakan domba-dombaku. Kalau mereka adalah milikku, mereka akan mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Otoritas ada. Mereka pasti mengikut aku. Mereka mendengar aku. Mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena mereka milikku. Ayat 29 memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengapa domba-domba ini adalah milik Kristus. Karena Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Yesus sementara mengatakan bahwa domba-domba ini adalah domba-domba yang diberikan Bapa kepada dia. Ini adalah domba-dombanya Bapa yang sekarang diserahkan kepada anak. Yesus berani berkata bahwa domba ini adalah dia adalah pemilik domba-domba itu. Karena Bapa telah menyerahkannya kepada dia. Saudara, ini kita bisa kalau saudara dan saya lihat kepada Efesus dan seterusnya. Bapa menyerahkan kepada Kristus. Saudara dan saya bisa melihat ini bahkan di dalam konteks apa yang kita sebut sebagai predestinasi. Allah menyerahkan. Oleh sebab itu maka Yesus juga berkata barang siapa tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak akan mungkin datang kepadaku. Di dalam teks yang sebelumnya, Yesus juga waktu saudara saya bahas mengenai Yesus adalah roti hidup. Lalu kemudian dia bicara mengenai kebenaran. Dia bilang tidak ada orang yang bisa datang kepadaku. Tidak ada yang bisa percaya kepadaku kalau Bapa tidak menarik dia. Satu kekuatan yang besar yang menuntun orang-orang yang tidak percaya untuk datang kepada dia dan mempercayai dia. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Karena Bapa menyerahkan saudara dan saya kepada Kristus.
Kalau saudara dan saya mau melihat di dalam konteks lebih jauh, sekali lagi di dalam Efesus, Allah telah memilih saudara dan saya. Dan Allah telah memilih Kristus untuk menjadi gembala bagi saudara dan saya. Maka kita yang dipilih oleh Bapa diserahkan kepada Kristus. Konteks yang saudara dan saya bicarakan adalah predestinasi. Bapa menyerahkan kita kepada Kristus. Lalu ayat 14 dan ayat 15. Mengapa kita adalah miliknya? Bukan hanya Bapa menyerahkan lalu kemudian selesai. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa menyerahkan domba-domba ini kepada Kristus. Kristus memiliki mereka, tetapi Kristus harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang begitu sulit, yaitu menebus mereka dengan darahnya. Petrus mengatakan bahwa saudara dan saya adalah domba-domba Allah, umat Allah yang ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karena Kristus telah menebus saudara dan saya, maka saudara dan saya menjadi miliknya. Seorang gembala yang baik, yang memiliki domba-domba itu, punya satu ciri, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Oleh sebab itu waktu Saul bilang kepada Daud, mengapa kamu berani untuk berhadapan dengan orang yang besar itu? Kemudian Daud bilang, Allah sudah memimpin saya selama ini melalui pekerjaan sebagai seorang gembala. Jika ada serigala datang dan kemudian menerkam domba-domba itu, aku akan memegang janggutnya dan aku akan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika dia bertarung dengan serigala, dia mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini ciri gembala yang baik. Kalau saudara ketemu dengan seorang pemimpin, untung dia ada di depan, rugi dia ada di belakang, itu bukan gembala yang baik. Kalau saudara punya seorang ayah, kalau dia dalam situasi baik dia ada di depan, situasi buruk dia ada di belakang, itu bukan papa yang baik. Yesus memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai seorang pemimpin. Seorang pemimpin ketika bahaya dia ada di depan. Ketika ada keuntungan dia ada di belakang supaya orang-orang yang dia pimpin menikmati semua keuntungan itu. Sebaliknya, gembala-gembala yang palsu membalikkan seluruh keadaan itu, seluruh keuntungan milik mereka dan semua yang rugi menjadi milik domba-dombanya. Hari ini berapa banyak kemudian kita nggak usah ngomong di luar sana, mari kita ngomong gereja. Berapa banyak kemudian hamba Tuhan memikul nama hamba Tuhan, tetapi kemudian gereja umat Allah yang dipercayakan di tangannya itu kemudian dieksploitasi supaya kemudian dia mendapatkan begitu banyak keuntungan dari mengeksploitasi gereja Tuhan. Yesus bilang dia gembala yang baik, maka dia berkorban bagi domba-dombanya. Saya tahu bahwa enggak ada satu orang pun yang bisa sempurna mengerjakan tanggung jawab ini. Namun Kristus melakukannya, dan pada saat yang sama di dalam perjanjian baru semua orang dipanggil untuk meneladani Kristus. Maka semua gembala seharusnya meneladani Kristus. Waktu saya bilang gembala, saudara bisa menuntut itu dari saya. Tetapi juga saudara perlu menuntut diri saudara, karena semua orang ditempatkan Tuhan di satu tempat. Menjadi pemimpin yang terkecil sekalipun itu menjalankan tugas sebagai seorang gembala. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya. Ini bukan hanya bicara mengenai predestinasi saja, tetapi kemudian dia memiliki saudara dan saya melalui karya keselamatan. Mungkin Bapak Ibu dan saya bisa juga berkata di dalam hati itu, kan saya nggak minta. Ya, saudara nggak minta. Dan justru itu, saudara dan saya bisa lihat anugerah Tuhan. Kita tidak pernah minta, kita nggak pernah cari. Dia yang cari kita, dan seolah-olah dia panggil terus kita melalui firman Tuhan. Seolah-olah dia peminta-minta. Siapa butuh siapa sebenarnya. Tetapi ini karakteristik Allah, dan ini adalah karakteristik daripada Sang Gembala yang agung. Dia memperjuangkan kita, karena sebelum saudara dan saya sadar bahwa kita adalah miliknya dia, dia sudah tahu bahwa saudara dan saya adalah miliknya. Sekali lagi, sebelum engkau dan saya sadar bahwa kita adalah milik Kristus, Kristus tahu kita adalah miliknya. Maka sejak 2000 tahun yang lalu, sebelum engkau dan saya ada di dalam dunia ini, dia telah memperjuangkan miliknya. Ini karakteristik gembala yang agung itu. Dan tadi saya bilang, tidak mungkin bisa digenapi oleh seorang gembala pun di dalam dunia ini. Tapi yang ketiga, di situ dikatakan gembala ini memimpin domba-dombanya. Dia memimpin keluar dan masuknya. Sebuah kata kunci yang harus saudara dan saya ingat. Minggu yang akan datang, saudara dan saya akan sekali lagi bahas kata keluar dan masuk. Kalau dia memimpin domba-domba ini, dia akan memimpin mereka keluar dan masuknya. Di dalam Bilangan pasal 27 tadi ayat 15 sampai 18. Gembala yang diminta oleh Musa adalah gembala yang memimpin Israel di dalam keluar dan masuknya. Secara spiritual istilah keluar mengacu kepada keluar dari perbudakan dosa dan ancaman maut. Masuk kemana? Masuk ke dalam kehidupan yang suci dan dalam kehidupan yang kekal. Kalau Kristus ada sebagai gembala di dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia adalah pemilik daripada saudara dan saya.
Tetapi kalau dia adalah pemilik saudara dan saya, maka dia akan memberi Roh Kudus untuk menyucikan hidup saudara dan saya, memimpin kita keluar dari dosa, masuk ke dalam kekudusan hidup. Keluar dari kerajaan maut, masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Apakah pengalaman ini ada di dalam kehidupan kita yang menyebut diri sebagai domba-domba Allah? Karena kalau dia adalah gembala yang agung, dia akan memimpin kita, memimpin saudara dan saya di dalam keluar dan masuknya. Saudara dan saya harus mengalami pengalaman ini. Domba Kristus tidak mungkin tidak mengalami pengalaman ini. Itu sebabnya waktu masih di Karawaci dan melayani mahasiswa, saya pernah share di sini khotbah mengenai karya keselamatan Kristus. Lalu saya bilang kita berhutang banyak kepada Kristus. Betapa berharganya Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya, mengenai penebusan Kristus, karena temanya mengenai darah yang mahal atau apa saya lupa. Lalu kemudian setelah sudah selesai, lalu ada satu mahasiswa bilang, kamu bilang itu darah yang mahal, namun saya nggak merasa begitu. Kalau saya nggak mau percaya bagaimana? Dan saya bilang terserah kamu aja. Tapi satu hal, kamu bilang kamu adalah milik Kristus. Siapa bilang kamu milik Kristus? Siapa bilang Yesus mati bagi kamu? Dia bilang saya khotbah mengenai Yesus mati bagi saya dan dia tidak merasa demikian dan tidak pernah merasa berharga. Saya bilang Yesus mati bagi domba-dombanya. Saya tidak bilang Yesus mati bagi semua orang. Ada banyak domba. Yesus mati bagi domba-dombanya. Yang merasa bahwa kematian sang gembala berharga bagi dia hanya domba miliknya. Kalau kamu tidak pernah menjadi domba miliknya, memang kamu gak merasa apa-apa. Sorry, jangan sombong. Kamu jangan merasa bahwa Kristus mati bagi kamu. Kristus mati bagi domba-dombanya. Dan hanya orang yang pernah mengalami ini, yang tahu betapa berharganya kepemilikan Kristus bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak mengalami ini, saudara dan saya akan menganggap sepi kematian Kristus. Saudara dan saya akan menganggap sepi kehadiran firman Allah yang memimpin saudara dan saya kepada kesucian. Supaya saudara dan saya kemudian menyaksikan bahwa kita adalah milik Kristus. Tetapi jika saudara dan saya mengalaminya, saudara dan saya akan sadar kita miliknya. Karena dia telah menebus saudara dan saya dengan darah yang mahal. Dan karena kita adalah miliknya, kita akan menundukkan diri kita kepada otoritasnya. Gembala yang baik, gembala yang agung, memiliki otoritas atas domba-dombanya. Pertanyaannya, apakah dia punya otoritas atas saudara dan saya? Gembala yang baik, yang kedua, dia juga mengenal domba-dombanya. Dia kenal baik domba-dombanya. Dan pengenalan itu adalah sebuah pengenalan yang sangat-sangat personal. Saudara, di situ dikatakan kalau gembala panggil domba keluar. Ini menarik karena tadi pola penggembalaan yang diceritakan oleh Yesus Kristus adalah peternakan, kandang besar, beberapa kawanan domba ada di dalam satu kandang. Lalu nanti sang gembala itu punya satu kebiasaan. Dia akan berdiri di satu spot tertentu, lalu kemudian dia akan memanggil domba-dombanya dengan panggilan yang khusus. Domba-dombanya tahu suara gembala, sehingga dengan panggilan yang khusus itu, domba-domba yang ada di dalam kandang itu tahu bahwa sekarang yang panggil adalah gembala saya dan bukan gembala yang lain. Jadi kalau di dalam satu kandang itu ada 3 kawanan domba dari 3 gembala, ketika gembala A datang dan dia bersuara dengan suara yang khas itu, yang akan keluar cuman domba daripada gembala A. Domba dari gembala B dan C nggak akan keluar dari kandang itu karena mereka tahu itu bukan gembalanya. Seorang penafsir bilang, ini seperti panggilan efektif dari Allah. Firman Tuhan bisa disuarakan 1 kali dari satu mimbar kepada 1000 orang yang sama. Tetapi yang mendengar suara itu dan yang keluar dari kandang itu cuma domba-domba yang mengenal suara gembalanya. Gembala akan berdiri di salah satu spot. Kemudian dia memanggil dengan panggilan yang khusus. Dan panggilan itu punya kuasa untuk menarik keluar domba-domba miliknya. Mengapa? Karena Yesus bilang dia bukan hanya sama seperti gembala-gembala yang lain yang memanggil domba itu. Tapi kemudian dia memiliki nama untuk domba-domba itu. Dan dia panggil domba-domba itu dengan nama mereka satu demi satu. Panggilan ini begitu efektif. Saudara bisa lihat nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Dia panggil Lazarus keluar dari kubur dengan namanya. Dan Lazarus bangkit dari antara orang mati. Panggilan ini efektif melepaskan Lazarus dari kematian secara fisik. Ketika dia berhadapan dengan Sakeus, Sakeus terkejut karena dia menyebut nama Sakeus secara personal. Panggilan ini efektif untuk melepaskan Sakeus dari dosanya. Maria, ketika Maria berduka cita dan air matanya menutupi matanya sehingga dia tidak bisa mengenal Kristus. Kristus memanggil Maria dengan namanya dan Maria mengenal siapa Kristus.
Domba-domba hari itu mengenal suara gembala. Tapi gembala yang satu ini begitu unik. Dia bukan hanya sekedar kenal domba-dombanya dia, tetapi dia tahu nama domba-dombanya. Satu kali dalam satu percakapan kemudian ada kami sambil makan, sambil ngobrol, lalu mereka bilang, "Tam, kamu kan gembala. Kamu tahu enggak semua nama jemaat?" Wah, kalau jemaat yang sering berinteraksi saya tahu baik gitu. Tapi kan ada jemaat yang datang tak dijemput, pulang tak diantar itu. Itu kan agak rumit itu. Saya bilang, ya banyak juga yang sebenarnya itu nama itu. Dan saya memang entah kenapa tapi otak saya nama dan angka itu begitu rumit Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ya, kalau sudah urusan angka itu paling susah. Maka kalau saudara lihat khotbah saya umumnya jarang bermain dengan nama dan angka. Tapi kalau saudara suruh saya menceritakan peristiwanya di dalam Alkitab, saya bisa ceritakan dengan presisi. Namun waktu sudah mulai urusan nama, biasanya saya agak rumit. Nah, ini karakteristik sedikit berbeda dengan Vicaris Grace. Vicaris Grace itu nama dan angka dia begitu teliti. Sehingga dia mungkin itu membuat dia cinta sejarah. Saya nggak begitu suka. Saya tahu peristiwanya, saya bisa tahu itu. Tapi kalau saudara tanya, jadi itu siapa yang mengalami? Saya kadang-kadang nggak tahu. Ya tapi saya masih tahu nama saya, Bapak Ibu di sini juga ya saya tahu gitu. Kalau tidak tahu ampunilah karena seharusnya tahu sih. Yesus bilang dia kenal domba-domba itu dan penggembalaannya dia menjadi begitu efektif karena dia memanggil mereka dengan namanya. Dan panggilan itu membuat mereka berespons. Jika saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan, itu berarti saudara dan saya mengalami panggilan efektif dari Allah. Dan panggilan itu adalah panggilan dengan menyebut nama saudara dan saya. Waktu dia panggil Lazarus keluar dari kubur, D.A. Carson dia bilang begini, untung Yesus bilang, Lazarus keluarlah. Kalau seandainya Yesus berdiri, lalu Yesus bilang orang mati keluarlah. Semua orang mati hari itu keluar. Pusing orang Israel ini pada bangkit semua. Tetapi Yesus memanggil dengan begitu presisi nama Lazarus sehingga cuma Lazarus yang keluar. Ketika saudara dan saya menyambut apa yang disebut sebagai berita keselamatan, itu karena Allah memanggil saudara dan saya keluar dari kematian secara spiritual dengan nama kita. Dia begitu presisi. Mengapa? Karena Allah telah menyerahkan engkau dan saya kepada Dia. Dia kenal kita. Pengenalan ini adalah sebuah pengenalan yang begitu personal. Dan pengenalan yang personal ini seharusnya menghibur saudara dan saya. Kenapa? Karena kalau dia kenal secara personal, dia tidak kenal saudara dan saya gak boleh harap. Tapi kalau dia kenal saudara dan saya bisa berharap sama dia. Saya mau kasih satu gambaran. Saudara, dia mengatakan bahwa dia kenal domba-dombanya karena domba-domba ini diberikan kepada Bapak. Itu berarti sebelum Bapak Ibu dan saya lahir waktu Yesus bicara, dia sudah kenal Bapak Ibu dan saya. Dan ini mengandaikan bahwa dia kenal siapa kita sebenarnya. Dia tahu bahwa kita adalah orang berdosa, itu pertama. Yang kedua, dia bukan hanya tahu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi dia tahu bahwa setelah dia menjadi pemilik atas kita, dia memiliki kita masih berdosa untuk melawan dia. Dia juga tahu bahwa dia harus mati menyerahkan nyawanya untuk domba-domba yang sedemikian. Sekali lagi, ini adalah mempelai laki-laki yang sudah tahu persis siapa mempelai perempuannya. Hari ini saudara dan saya waktu pacaran, saudara dan saya bisa tertipu. Itu sama seperti Lea dan Yakub kan. Malam waktu menikah, hari pernikahan sampai dengan malam, baru pagi dia tahu itu Lea dan bukan Rahel. Ini juga kan keterlaluan sebenarnya di dalam konteks tertentu. Tapi kita bisa lihat kalau dalam konteks itu ini hal yang sangat mungkin untuk dimaklumi. Namun kemudian apa yang terjadi? Yakub kecewa setelah tahu siapa aslinya. Kan kadang-kadang kita menikah juga begitu kan. Anak muda waktu menikah agak kurang objektif. Katanya cinta itu buta. Sebenarnya yang buta itu bukan cinta, kita yang buta. Lalu kita nggak mau lihat semua yang disebut sebagai kekurangan, kita nggak mau lihat. Saya terima dia apa adanya. Lebih dan kurangnya saya terima. Makan itu nanti kalau sudah menikah. Pendeta Agus Marjanto waktu dia kasih sharing pada anak-anak muda, dia bilang begini, waktu kamu pacaran, buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik lebih dan kurangnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, waktu pacaran, buka mata lebar-lebar. Sehingga kalau masih bisa diputusin. Tapi begitu kamu sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Kenapa? Karena setelah sudah menikah, semua borok yang selama ini dia sembunyikan di balik make up itu akan kelihatan. Kalau kamu nggak tutup matamu rapat-rapat, kamu akan kecewa, lalu kamu akan bercerai. Jadi kalau mau pisah, itu waktu pacaran. Kalau masih pacaran, masih boleh pisah.
Malah saya pribadi waktu sharing dengan beberapa pemuda waktu itu agak sedikit terganggu hatinya dengan saya. Saya bilang kalau kamu lagi pacaran sekarang, tetap saja buka mata. Pertama lihat kekurangan pada orang itu. Apakah memang kamu mau menikah dengan orang yang kekurangannya sedemikian? Yang kedua, kalau memang ada yang lebih baik, yang pacaran itu bukan pernikahan. Sehingga kamu masih bisa bilang, sorry kita sampai di sini aja karena masih ada yang lebih baik. Masa pacaran adalah masa di mana saudara bukan mengoleksi, tapi saudara harus seleksi. Koleksi nggak boleh kan? Maka nggak boleh sekali jalan 2, 3, nggak apa-apa kan Pak Tama bilang boleh. Jadi bukan, maksud saya kalau pacaran pun belajar setia. Namun kalau memang ada yang lebih baik ya sudah, nggak ada ikatan apa-apa seperti pernikahan. Jangan nanti setelah sudah menikah baru bilang, tahu begini coba dulu sama si A, si B. Kalau saya yang jadi gembalanya saya cekik saudara. Terlambat itu. Mumpung pada saat saudara masih pacaran, putusin kalau memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya tidak siap, kita selalu melihat yang ditutupi dengan rapi dan begitu kita masuk ke dalam pernikahan, ternyata kayak begini. Wah, saudara akan menyesal. Vicaris Grace tuh kalau dari dulu tidak tahu saya orang berantakan. Dia akan menyesal waktu menikah sama saya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Kristus sebelum dia mengambil saudara dan saya untuk dijadikan sebagai mempelai perempuannya dia sudah tahu siapa saudara dan saya. Sehingga ketika dia memutuskan untuk mati, dia sudah tahu bahwa dia akan mati untuk orang-orang yang di dalam perjanjian lama disebut sebagai perempuan-perempuan sundal dan pelacur. Saya pernah bilang di dalam khotbah di tempat ini, Kristus menempuh perjalanan paling panjang yang tidak pernah ditempuh oleh malaikat manapun di dalam dunia ini. Tidak pernah ditempuh oleh pangeran manapun di dalam dunia ini. Perjalanan itu adalah dari sorga ke bumi dan dari bumi menuju ke sorga melalui satu titik yang disebut sebagai neraka. Gak ada orang pernah lewati itu. Gak ada pangeran pernah melewati itu. Kita sering dengar cerita mengenai pangeran-pangeran yang jatuh cinta sama putri yang cantik jelita, lalu kemudian menghidupi hidup yang sulit, menjalani jalan yang panjang. Untuk apa? Untuk mendapati putri yang cantik jelita. Lalu kemudian di akhir dari sinopsis itu atau cerita itu kemudian dikatakan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Kristus melewati perjalanan yang jauh lebih panjang daripada yang dilewati oleh pangeran manapun di dalam dunia ini. Sorga ke bumi, bumi ke sorga melalui satu titik yang disebut sebagai neraka. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia melewati jalan yang begitu panjang bukan untuk mendapati putri yang cantik jelita. Tetapi apa yang dikatakan perjanjian lama? Perempuan-perempuan sundal. Dan itu kita. Namun sebelum dia mati untuk saudara dan saya, sebelum dia melewati perjalanan yang panjang itu, dia sudah kenal kita secara personal. Ini maksudnya dia kenal domba-dombanya dan dia panggil mereka dengan namanya. Pengenalan yang begitu dalam. Sehingga kalau dia panggil, panggilan itu efektif. Saudara dan saya pasti datang. Tetapi yang kedua, dia mau bilang kepada saudara dan saya, pada waktu dia panggil kita, dia sudah tahu siapa kita. Dan kalau dia sudah tahu bobroknya kita, sebelum dia memilih untuk menjadi mempelai laki-laki bagi kita, saudara dan saya bisa punya satu keyakinan, dia nggak akan meninggalkan saudara dan saya. Saya pernah lihat satu berita di Pakistan itu waktu menikah pas seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dijodohkan. Dan waktu dijodohkan sampai dengan menikah, perempuan itu kan pakai cadar terus itu. Jadi cuman kelihatan biji matanya. Setelah sudah menikah, masuk ke dalam kamar, laki-laki itu kecewa. Dia ambil minyak, dia siram perempuan itu lalu dia bakar. Mengerikan bukan? Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Hari ini juga saudara dan saya lihat orang menikah tidak kenal dengan baik. Ketemu di Facebook kemudian menikah. Setelah sudah punya surat nikah baru ketahuan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lalu yang satu kecewa dan kemudian dia menolak. Saudara, ini yang saya maksudkan. Kalau Kristus tidak tahu saudara siapa saudara dan saya, setelah saudara dan saya menjadi mempelai perempuannya, dia mungkin bisa menolak saudara dan saya. Namun karena dia kenal kita secara personal, dia tahu kalau orang di timur bilang busuk-busuknya kita. Dari A sampai Z dia sudah tahu. Bahkan dia tahu bahwa setelah kita menjadi mempelai perempuan, kita akan masih sama seperti Gomer yang kemudian melukai dia. Dia sudah tahu dari awal, maka dia punya satu keputusan, itu adalah sebuah keputusan yang kekal. Dan saudara dan saya bisa sandar kepada keputusan ini. Itu kenapa? Di dalam konteks teologi reform, saudara dan saya percaya keselamatan tidak mungkin hilang. Satu kali Allah menyelamatkan saudara dan saya. Dia yang akan pelihara keselamatan itu. Kemarin waktu kita di dalam studi Kristen Areopagus, saya bilang kita tidak setia, namun Allah setia. Di dalam evangelism explosion itu kan ada jabat tangan Romawi itu. Ada waktu di mana saudara dan saya itu lepas. Namun Allah ini adalah Allah yang setia. Dia akan terus pegang tangan saudara dan saya. Keselamatan tidak bergantung kepada kita.
Keselamatan bergantung kepada Allah yang setia. Namun tentu saja saudara dan saya dituntut untuk berespons. Gembala ini adalah gembala yang memiliki kita. Dia berotoritas atas hidup kita dan kita tunduk kepada otoritasnya. Dia memanggil, kita datang. Yang kedua, dia mengenal saudara dan saya secara personal. Pengenalan yang personal ini membuat saudara dan saya bisa yakin bahwa dia akan meninggalkan kita. Even di dalam konteks pandemi seperti ini. Yang ketiga, karena dia adalah pemilik, maka domba-domba itu mengenal suaranya. Waktu dia berdiri di spot itu, dia panggil, domba lain gak keluar, tapi domba-dombanya pasti keluar. Maka dia bilang, dombaku mendengar suaraku. Oleh sebab itu ayat 26, waktu orang-orang Yahudi datang, sekarang kamu ceritalah kepada kami. Saudara bisa perhatikan ayat 24 dan seterusnya. Orang Yahudi datang kepada dia. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Katakan kepada kami, apakah engkau Mesias atau bukan? Lalu kemudian Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Yesus bilang, saya sudah bersaksi dengan begitu jelas. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu gak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Sekarang saudara lihat paralelnya dengan ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kamu tidak percaya karena kamu gak mau dengar suara saya. Saya sudah bersuara, tetapi kamu tidak datang. Karena memang pada dasarnya, kamu bukan domba-dombaku. Kalau kamu adalah domba-dombaku, domba-dombaku mendengar suaraku. Ini bicara mengenai orang yang menjadi milik Kristus. Bukan cuma dikenal oleh Kristus, tapi mereka seharusnya mengenal siapa Kristus. Oleh sebab itu ketika Kristus memanggil dia, mereka akan memasang telinganya dan kemudian mendengar suara itu. Maka di dalam Alkitab Yesus pernah berkata demikian, perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Apakah Bapak Ibu dan saya waktu kita datang beribadah, kita mempersiapkan diri kita dengan baik supaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan dijelaskan, saudara dan saya punya telinga cukup siap untuk mendengar. Saya berapa kali bilang tuh, ya bapak-bapak yang suka nonton bola tuh, tengah malam waktu bapak-bapak dan saya nonton bola, ya, mungkin ada ibu-ibu suka nonton bola juga ya, bapak ibu nonton bola sampai dengan pagi hari, lalu kemudian datang gereja pagi, lalu pada saat nyanyi dan firman Tuhan kita tertidur, apa gunanya? Apakah saudara dan saya telah mempersiapkan diri kita dengan baik? Kenapa? Karena urusan gembala dan domba adalah urusan mengenal, gembala mengenal domba, domba mengenal gembala. Mereka masuk ke dalam relasi dan relasi itu begitu personal dan salah satu cirinya mereka memasang telinganya untuk mendengar suara sang gembala. Saya kutip James Boyce. James Boyce dia bilang mereka bukan hanya memasang telinga untuk mendengar, tetapi mereka merindukan suara itu. Dia kasih gambaran. Pada malam hari domba-domba di dalam kandang itu kan terjaga, terpelihara dengan baik. Tetapi domba-domba di dalam kandang itu, meskipun pada malam yang gelap mereka merasa aman di dalam kandang. Pagi hari waktu matahari muncul, domba-domba itu selalu akan kemudian mengarahkan mata mereka kemana? Ke spot, ke titik di mana gembalanya biasa berdiri. Lalu mereka menanti-nantikan kapan gembala itu datang, lalu gembala itu bersuara supaya mereka keluar. Kenapa? Karena setelah mereka dengar suaranya dia akan membawa mereka ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, meskipun itu kadang-kadang melewati lembah bayang-bayang maut. Kandang adalah tempat yang aman. Namun yang mereka rindukan adalah suara gembala yang memanggil mereka keluar dari tempat yang aman itu. Karena mereka tahu, di bawah pimpinan dari sang gembala yang bersuara memanggil mereka, mereka akan dibawa ke satu titik. Titik yang lebih nyaman, titik yang lebih nikmat daripada di dalam kandang. Padang rumput yang hijau. Air yang tenang. Sekali lagi, meskipun harus melewati lembah bayang-bayang maut. Mereka memasang telinganya dan mereka merindukan suara itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita adalah domba-domba Kristus? Jika saudara dan saya adalah domba-domba Kristus, bukan hanya saudara dan saya mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman. Tetapi apakah saudara dan saya merindukan kebenaran firman atau tidak? Dan kemudian domba-domba itu pasti akan meresponi panggilan sang gembala. Seorang penafsir pakai istilah, mereka akan keluar dari kandangnya. Mereka akan segera mengelilingi dia dengan sukacita. Dan kemudian mengikuti dia. Philip Keller adalah seorang gembala. Yang kemudian Tuhan panggil dari gembala domba menjadi gembala manusia. Dia menceritakan mengenai domba. Seringkali Bapak Ibu dan saya suka pelihara anjing. Karena kalau anjing kita kenal, dia kenal kita.
Begitu kita panggil namanya, dia akan datang, dia goyang ekornya dengan manis, kemudian dia datang. Philip Keller, dia bilang domba yang kenal gembala juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika sang gembala datang, mereka akan datang kemudian mengelilingi dia. Meskipun dia juga bilang bahwa domba itu binatang yang sangat bodoh. Jadi kalau sudah dibawa ke padang yang berumput hijau, dia suka di rumput itu, kemudian dia makan, nanti gembala panggil dia sudah karena terlalu nikmat makan, dia nggak mau datang. Tetapi di dalam relasi biasanya, karena domba kenal itu, begitu gembalanya muncul, mereka akan langsung mendekat dan mengelilingi. Philip Keller bilang, inilah yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Dia panggil mereka, mereka dengar suaranya, mereka meresponi, mereka datang kepada dia dan mereka berkeliling di sekitarnya. Sayangnya hari ini domba-domba Kristus di zaman modern adalah domba-domba yang tidak begitu suka berkeliling di sekitar sang gembala dan kemudian mendengar suaranya. Bapak Ibu dan saya cukup puas mendengar suaranya seminggu sekali. Bapak Ibu dan saya cukup puas mendengar suaranya pagi-pagi hari waktu Pak Rudianto kirim renungan. Itu pun kalau sempat dibaca. Tetapi apakah saudara dan saya benar-benar punya kerinduan untuk mendengar suara itu, sehingga saudara dan saya kemudian memasang telinganya? Apakah kita begitu menginginkan suara itu, sehingga setiap kali dia bersuara, itu menjadi suara yang begitu bermakna, sehingga saudara dan saya pasti meresponinya di dalam ketaatan? Gembala yang baik, gembala yang agung, memiliki relasi dengan domba-dombanya. Dia tidak menjadi gembala yang agung bagi semua domba, karena ada domba dari gembala yang lain. Maka sekali lagi saya mau ingatkan apa yang saya katakan kepada anak muda yang saya layani itu. Yesus tidak mati untuk semua. Yesus mati untuk domba-dombanya. Maka dia bilang, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan ada domba lain di kandang lain. Sebagian dari mereka memang aku mati untuk mereka, maka mereka akan tinggalkan kandang itu dan datang kepadaku. Sebagian yang lain, Yesus tidak mati bagi mereka, maka mereka pasti ada di sana terus. Kalau istilah Pak Tong selalu bilang begini, sampai hari ini ada orang-orang yang domba-dombanya setan yang in the cost dalam gereja. Sementara ada domba-domba Tuhan yang sementara in the cost di tempat lain. Satu saat nanti ketika tiba waktunya, domba-domba itu akan datang dari kandang di sana untuk ke sini. Sementara domba-domba yang palsu yang ada di sini akan keluar dari sini dan masuk di kandang yang di sana. Pertanyaan yang paling sederhana, apakah saudara dan saya milik Kristus? Apakah saudara dan saya adalah domba Kristus? Domba mengenal tuannya, bukan gembalanya, bukan cuma gembala mengenal dombanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar mengenai gembala yang agung, gembala yang baik itu. Siapa dia bagi kami dan siapa kami bagi dia. Kami bersyukur karena dia adalah gembala yang sempurna, sehingga kami tidak dapat berharap kepada manusia-manusia yang tidak sempurna, namun kami dapat berharap kepada Allah yang sempurna. Kami bersyukur kepada Allah yang sempurna itu, yang telah memutuskan untuk menjadi gembala bagi kami, memimpin hidup kami ke padang yang berumput hijau, memimpin hidup kami untuk masuk ke dalam relasi dengan Dia, menikmati keselamatan di dalam Dia. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.